Kembalinya Raja Serigala. Bab 801 keluar. Chen Fan berjalan ke Huangting International. Pada saat ini, ada banyak orang yang duduk di sebuah ruangan yang luas. Di antara mereka ada seorang pria dengan momentum luar biasa yang menghancurkannya. Dia adalah, pada saat ini, berdiri di sampingnya adalah pejabat tinggi Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya, serta para jenderal istana Raja Serigala seperti Raja Tunggal. Chen Fan mengangkat kepalanya, menatap Chen Fan, dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku memintamu datang ke sini? Tidak banyak emosi dalam suaranya. Lagi pula, setelah pertempuran di Pulau Tianming, Chen Fan dengan tegas berhenti berpartisipasi dalam perayaan kerajaan dan jelas sangat tidak senang. Chen Fan mengangguk dan berkata, aku tahu. Ambil kembali kekuatan militerku. Itu benar. Tenang seperti biasa, dia berkata, Raja Serigala, kamu terobsesi dengan masalah pribadi dan mengabaikan urusan negara. Aku khawatir kamu lupa siapa yang memberimu hak dan siapa yang harus kamu lindungi. Sebenarnya, meskipun Raja Serigala sedang mengurusi urusan pribadinya sendiri, dia tetap sangat peduli dengan istana Raja Serigala. Dalam pertempuran di Pulau Tianming, istana Raja Serigala menderita kerugian besar, tetapi Raja Serigala menerapkan metode mundur setelah pertempuran, dan segera memulihkan istana Raja Serigala ke tingkat seperti masa perang. Selain itu, dia juga mendirikan Spiderweb, yang memainkan peran penting dalam serangan terhadap Sura. Dia layak mendapat penghargaan atas hal ini. Cukup. Dia menyela raja yang kesepian itu dan berkata, tanpa dia, tidak bisakah kita mengembalikan istana Raja Serigala ke tingkat masa perang? Tanpa dia, kita tidak bisa membangun jaring laba-laba. Raja yang kesepian itu terdiam. Dia melanjutkan, Chen Fan, karena kamu sudah tahu seluruh ceritanya, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi. Aku akan mengambil kembali kekuatan militermu sebagai Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, dan pada saat yang sama, aku tidak akan pernah membiarkanmu menguasai Istana Raja Serigala lagi. Apakah Anda punya pendapat? Katanya dengan dingin. Chen Fan menatapnya, masalah ini jelas tidak sesederhana memaksakan turun tahta. Meskipun dia bertindak gegabah, itu tidak akan terlalu serius. Jelas dia pasti punya rencana lain. Apa? Kamu tidak mau? Melihat Chen Fan, para pengawal kerajaan di belakangnya mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Chen Fan. Ayah, aku punya pendapat. Wu Ling berdiri dan berkata saat ini. Mundur. Katanya dengan tegas. Ayah, Anda tidak bisa memecat Chen Fan dari jabatannya. Chen Fan telah lama menjadi pilar Balai Raja Serigala. Jika Anda memecatnya, Balai Raja Serigala akan menjadi kacau dan tidak akan mampu menarik hati orang-orang. Juga, Chen Fan telah lama menjadi dewa di hati orang-orang. Jika dewa itu jatuh, bagaimana orang-orang bisa hidup dengan damai? Lagi pula, Chen Fan telah membuat prestasi militer yang luar biasa. Jika Anda memecatnya seperti ini, bagaimana para jenderal yang membela negara itu bisa membuat prestasi? Raja yang kesepian itu juga berkata, Putri, nona muda itu benar, Chen Fan tidak boleh diberhentikan. Bajingan. Dia membanting meja dengan marah dan berteriak, tanpa dia, Chen Fan, tidak bisakah istana Raja Serigala tetap ada? Tanpa dia, Chen Fan, tidak bisakah rakyat hidup dan bekerja dengan damai dan puas? Tanpa dia, Chen Fan, para jenderal yang tidak mau berprestasi akan diberhentikan. Jika kamu tidak mau melakukannya, maka keluarlah. Ini duniaku, bukan dunia Chen Fan. Aku tidak percaya bahwa tanpa dia, seluruh negeri ini akan hancur. Siapapun yang berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan menyingkirkannya dari jabatannya, termasuk kamu dan kamu. Dia melotot tajam ke arah Wu Ling dan Guang. Pada saat ini, sang raja yang kesepian berdiri dan berkata, jika kau ingin menyingkirkan Raja Serigala, maka kau juga harus menyingkirkanku. Tanpa Raja Serigala, istana Raja Serigala hanyalah tumpukan pasir lepas. Saya sudah tua dan tidak bisa melakukan apapun. Saya punya ide untuk pensiun. Matanya tertuju pada raja yang kesepian, apakah kamu memprovokasiku? Kau pikir aku tidak berani memecatmu? Raja yang kesepian itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya lelah. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Dia mencibir dan berkata, karena kamu ingin pergi, aku setuju denganmu. Sekarang aku nyatakan, rajaku. Tunggu. Chen Fan tiba-tiba berkata pada saat ini. Anda tidak bisa memecat saya. Saya bisa menyerahkan kekuasaan militer, tetapi Anda tidak bisa memecat saya. Raja yang kesepian itu berbalik dan berkata, Raja Serigala,
Tanpamu, Istana Raja Serigala bukanlah Istana Raja Serigala yang ingin kulihat. Mengapa kau melakukan ini? Chen Fan menggelengkan kepalanya, menepuk bahu raja yang kesepian itu dan berkata, situasi besar akan segera terjadi, dan Istana Raja Serigala harus dipersiapkan sepenuhnya. Sekarang hanya kamu yang dapat menyatukan Istana Raja Serigala. Jika kamu pergi, maka Istana Raja Serigala akan benar-benar tamat. Tanpa Istana Raja Serigala, Tiongkok akan menjadi yang pertama menderita bencana dahsyat, diikuti oleh orang-orang Tiongkok. Ini bukan yang ingin aku lihat, dan bukan juga yang ingin kamu lihat. Tetapi, aku, Sang Raja, merasa marah. Sungguh merinding hati mereka melihat seorang pria dengan prestasi militer luar biasa diperlakukan seperti ini. Chen Fan menepuk bahunya dan berkata, kita tidak boleh egois. Sejak kita bergabung dengan Wolf King Hall, misi kita bukanlah hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup untuk lebih banyak orang. Apakah kamu mengerti? Aku, Sang Raja ragu untuk berbicara. Kamu bisa melakukannya. Bersiaplah untuk pertempuran yang sulit. Pertempuran yang sulit ini tidak akan lama lagi, kata Chen Fan. Raja yang kesepian itu lalu mengangguk. Chen Fan menoleh dan berkata, saya bersedia menyerahkan kekuatan militer saya, tetapi saya tidak dapat mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai raja. Pangeran yang menyendiri itu pun berlutut dan berkata, maafkan aku terlalu impulsif tadi. Aku sudah sangat menyadari kesalahanku. Aku harap kamu bisa melupakan kesalahanku dan memaafkanku kali ini. Dengan penuh rasa puas, dia melirik raja yang kesepian itu dengan acuh tak acuh, lalu tatapannya jatuh pada Chen Fan, jika kamu benar-benar bersedia menyerahkan kekuatan militer, aku bisa memaafkannya sekali. Chen Fan perlahan mengeluarkan liontin giok dengan ukiran kepala serigala di atasnya. Dia menyerahkannya kepadanya dan berkata, ini adalah totem Istana Raja Serigala. Selama kamu memiliki ini, kamu dapat memobilisasi Istana Raja Serigala. Chen Fan menyerahkan liontin giok itu kepada Chen Fan. Wu Ling menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa begitu Chen Fan, pilar surga, jatuh, Istana Raja Serigala pasti akan jatuh. Pada saat itu, tanpa Istana Raja Serigala, Tiongkok akan menghadapi masalah internal dan eksternal. Dia tidak tahu apa yang merasuki ayahnya hingga membuatnya melakukan hal konyol seperti itu. Saya tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Wu Ling untuk berhenti berbicara. Sambil membawa liontin giok Istana Raja Serigala, dia membiarkan Chen Fan pergi. Di Aula Internasional Royal Court, Wu Ling memanggil Chen Fan dan bertanya, Chen Fan, surah itu abadi, apakah kamu akan bersembunyi seperti ini? Apakah menurutmu kau bisa hidup dengan damai? Apakah surah bisa membiarkanmu hidup dengan damai? Chen Fan tertegun sejenak, lalu berkata, kalau kita tidak bersembunyi, apa lagi yang bisa kita lakukan? Wu Ling tercengang. Ya, ayahnya lah yang memaksa Chen Fan pergi. Dia tidak pernah mengatakan ingin pergi, tetapi dia dipaksa pergi. Aku akan pergi dan membujuk ayahku. Wu Ling berteriak, tetapi Chen Fan bahkan tidak menoleh. Pada malam hari, Chen Fan bertemu dengan raja yang kesepian. Raja yang kesepian itu menundukkan kepalanya dan berkata, Raja Serigala, maafkan aku tidak bisa. Chen Fan menghentikan raja yang kesepian itu dan berkata, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Segera panggil kembali semua prajurit Balai Raja Serigala di luar negeri dan bersiaplah untuk bertarung sampai mati. Duel uji coba untuk Balai Raja Serigala akan segera dimulai. Lindungi Tiongkok atau kalian semua mati dalam pertempuran. Apakah kamu benar-benar segugup itu? Tanya sang raja yang kesepian. Chen Fan mengangguk dengan serius. Bab 802, melihat surah lagi. Kyoto. Apa? Kekuatan militer Raja Serigala ditarik. Semua anggota Wolf King Hall berkumpul bersama dan merasakan hal itu luar biasa. Beberapa orang bahkan berdiri dan berkata dengan emosional, jika Raja Serigala saja sudah tiada, lalu apa gunanya Istana Raja Serigala? Ya, Raja Serigala yang lama menyerahkan Istana Raja Serigala kepada Raja Serigala agar dia dapat memimpin kita untuk mempertahankan Tiongkok. Sekarang setelah Raja Serigala pergi, apa arti keberadaan Istana Raja Serigala? Kalau begitu, aku juga akan berhenti. Aku sudah tua dan lelah. Untuk sementara waktu, di bawah kepemimpinan satu orang, hampir semua jenderal Istana Raja Serigala ingin pensiun. Pada saat ini, Raja yang kesepian memandang mereka dan berkata, jika kalian mundur, apa yang akan terjadi pada orang-orang Tiongkok?
Ketika Shuro datang, apa yang akan terjadi pada keluarga dan kerabatmu? Ini. Beberapa orang ragu untuk berbicara. Seseorang melanjutkan, Yang Mulia, Anda benar. Tidak ada satupun dari kami yang takut mati. Jika kami takut, kami tidak akan bergabung dengan Wolf King Hall. Namun, kami tidak takut mati, jadi apa pendapat para petinggi tentang kami? Raja Serigala telah memberikan kontribusi besar dalam perang, tetapi dia akhirnya diberhentikan. Bagaimana mungkin kita, saudara-saudara yang telah berjuang bersama dalam suka dan duka, menerima ini? Dia bisa mengambil alih kekuasaan Raja Serigala hari ini, dan dia bisa mengambil alih kekuasaan kita besok. Daripada membiarkan ini terjadi, akan lebih baik membiarkan kita pergi dengan bersih. Setidaknya kita tidak perlu menanggung rasa sakit karena dipecat. Benar sekali. Para anggota Aula Raja Serigala kembali mendidih karena kegembiraan. Ada yang berkata, bukannya kami tidak mau membela Tiongkok, tetapi para pemimpinnya dingin dan tidak berperasaan, dan mereka memperlakukan kami yang bekerja keras seperti budak. Jika Sura benar-benar datang untuk membunuhku suatu hari nanti, aku akan melindungi salah satu anggota keluargaku jika aku bisa, dan aku tidak akan takut mati jika aku tidak bisa. Benar sekali. Semua orang menjawab. Semuanya, diam. Raja yang kesepian itu berdiri dan berkata, aku mengerti perasaanmu, sangat. Tapi kita tidak bisa melakukan itu. Saat kita mengenakan kostum ini, itu berarti kita harus bertanggung jawab. Betapapun tidak adilnya perlakuan mereka kepada kita, sebaiknya kita tetap menyikapinya dengan tenang, karena ini adalah tugas dan kewajiban kita. Raja Serigala memberitahu saya bahwa perubahan besar akan datang, dan kita harus bersiap sepenuhnya untuk menghadapinya. Dia akan bersama kita. Raja yang kesepian itu menceritakan kepada semua orang apa yang dikatakan Chen Fan. Setelah mendengarnya, semua orang memutuskan untuk tinggal dan mulai bersiap. Sebulan kemudian, Chen Fan sedang berjalan di pantai, dan ada seseorang yang berjalan di sampingnya. Keduanya berjalan tanpa tujuan, membiarkan angin laut bertiup di wajah mereka. Namun siapa sangka ternyata kedua orang ini bukanlah orang lain melainkan dua orang legenda di dunia, yang satu adalah Chen Fan sang dewa yang melindungi negaranya, dan satunya lagi adalah Sura sang guru terkenal yang merupakan orang nomor satu atau kedua di dunia. Raja Serigala, aku tidak tahu mengapa kamu begitu keras kepala. Sura bertanya. Hak-hak yang Anda miliki hanya diberikan kepada Anda melalui anggukan kepala seseorang. Jika seseorang tidak menyukai Anda lagi, mereka dapat mencabutnya hanya dengan satu kata. Di negara seperti ini, apa yang bisa Anda hargai? Ikuti aku. Jika kau bersedia mengikutiku, kita bisa menjarah kekayaan seluruh dunia dan membawanya ke dunia kultivasi itu. Itu adalah dunia yang benar-benar menakjubkan. Tentu saja, asal kamu mau mengikutiku, aku bisa membantumu menyingkirkan Wu Tian, orang tua itu. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Sura bertanya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sura, kamu masih belum mengerti aku. Kamu masih meremehkanku, Chen Fan. Apa maksudmu? Sura menatap Chen Fan. China adalah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga, kekasih, anak perempuan, dan saudara-saudara saya ada di sini. Bahkan jika hak-hak saya dirampas, saya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi negara ini. Saya mencintai negara ini, dan saya bersedia mengorbankan hidup saya untuknya. Raja Serigala, menurutmu apa yang bisa kamu ubah sendiri? Lagi pula, apakah menurutmu kau bisa melawanku sendirian? Kalaupun kau bisa, bagaimana dengan Istana Sura? Bagaimana dengan 4 keluarga besar dunia, 4 organisasi besar, dan 12 negara kuat di dunia? Tunggu, mereka sudah tahu bahwa gerbang menuju dunia kultivasi ada di Gunung Kunlun, dan mereka sudah punya cara untuk membukanya. Apakah menurutmu kamu bisa menahan mereka? Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, aku tahu kekuatanku terbatas. Tapi kalau kau tidak bisa melawan, maka bertarunglah dengan nyawamu. Bingung. Sura menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Serigala, pikirkan baik-baik, mengapa Wu Tian ingin mengambil kembali hakmu? Chen Fan terdiam. Sangat sederhana. Kekuatanmu telah menghalangi rencana Wu Tian. Pikirkanlah. Wu Tian sudah sangat tua. Bumi telah menguburnya hingga ke lehernya. Namun, dunia kultivasi itu dapat membuat orang menjadi abadi. Sekarang kau mengerti maksud Wu Tian, kan? Bahkan para pemimpin tertinggi suatu negara menginginkan dunia itu dan menyingkirkan rintangan. Apa alasan Anda untuk terus menghalangi Gunung Kunlun membuka dunia kultivasi?
Chen Fan terdiam beberapa detik lagi. Dia berkata, kau bertemu dengan Wu Tian dan menceritakan seluruh kisahnya. Ya, ini aku. Sura mengangguk, Chen Fan, kamu tidak boleh egois. Semua orang ingin pergi ke dunia itu, dan kamu tidak bisa menghentikan mereka. Mata Chen Fan berkilat dengan sedikit ketidakpedulian, dan dia berkata, ya, mereka yang kaya dan berkuasa dapat pergi ke dunia kultivasi itu, tetapi bagaimana dengan orang biasa? Jika gerbang menuju dunia kultivasi terbuka, penguasa dunia mana yang akan datang ke sini untuk membantai? Siapa yang akan menghentikan mereka? Apa yang dapat mereka lakukan untuk menghentikan mereka? Sura tidak peduli sama sekali. Dia berkata, orang-orang seharusnya lebih kejam. Ya, kau memang iblis yang membunuh tanpa berkedip, tapi aku tidak. Aku tidak bisa melihat orang-orang biasa dibunuh dan disiksa. Sura, dengarkan aku. Kau harus bersikap seperti pemimpin geng jahatmu atau melanjutkan perilaku bunuh dirimu. Jika kau terus bertindak seperti biasa, aku akan membunuhmu di Gunung Kunlun sebagai peringatan bagi para monyet, dan memberitahu 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara adidaya betapa tindakan mereka merupakan tindakan bunuh diri. Chen Fan berkata dengan dingin. Sura menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Fan, tahukah kamu apa kelemahan terbesarmu? Itu adalah sifatmu yang lemah lembut. Karena kamu telah memilih jalan ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Hari ini aku menasihatimu atas nama seorang teman. Karena kamu tidak mendengarkan, lain kali kita bertemu, kita akan menjadi musuh. Kata Sura. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, kita selalu bermusuhan, dan itu tidak pernah berubah. Oke. Sura menggertakkan giginya dan berkata, kau ingin membunuh seekor ayam untuk menakut-nakuti monyet di depan 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara adidaya, maka baiklah, aku juga akan membunuhmu, sehingga 4 keluarga besar, 4 organisasi besar, dan 12 negara adidaya tahu bahwa mengikutiku, Sura, adalah pilihan yang paling tepat. Saya akan membawa mereka ke dunia kultivasi itu dan membiarkan mereka melihat seperti apa surga yang sebenarnya. Aku akan membunuhmu. Ingat apa yang aku katakan hari ini. Saya juga. Chen Fan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memperhatikan Sura pergi.